Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayak belum pada makan. Ya, emang belum. Ya, emang belum ya? Udah aja di dalam itu. Sengaja tankinya dikosongin dulu. Ulang ya salamnya ya, biar lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, bil khusus hadir di tengah-tengah kita Sekretaris Kelurahan Hutan Kayu Utara Bapak Budiaryanto, Bapak Ustaz Haji Soleh Hamzin, Ibu RW yang sangat menawan malam ini dengan kerudung ungunya yang sangat cheerful, Ibu Dr. Anda Elvi. Oh bukan Elvi Sukaisi, bukan. Ibu Evi Silvia. Iya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amanah, dan beserta jajarannya, seluruh ketua RT dari RT 1 sampai di sini berapa RT? 14 beserta jajarannya, LMK RW 02, dan seluruh para tokoh masyarakat, para bapak ibu yang hadir pada malam ini. Yang kalau kata Pak Budi juga kaget karena begitu meriah, saya juga pakai ada tendanya ya Pak Budi ya, sampai ada organnya semua. Insya Allah kemeriahan ini menunjukkan RW 02 rukun, guyup, akur, dan mudah-mudahan solid, bisa saling bersinergi, bergotong royong, membuat kebermanfaatan untuk masyarakat RW 02. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya acaranya harusnya sudah selesai. Tadi kan awalnya udah doa ya, doa sama pasamingan kan berarti bisa selesai doanya. Baik Bapak Ibu, nggak banyak yang akan saya sampaikan. Konteks kita jelas halal bihalal. Perlu perkenalan apa enggak ya? Kata Pak Budi soalnya nama Ustadz susah banget tadi. Nama saya panjang Bu, tapi kan kata Bu Erwan memang nama pemberian orang tua pertama kali. Saya nggak bisa request pemberian orang tua. Nama saya Itqonul Himam Rantau, Ahmad Itqonul Himam Rantau. Panjang emang Bu. Rantau ini banyak yang salah paham nih, disangkanya saya orang Rantau Prapat tuh seberang sana di Sumatera Barat ada daerah Rantau Prapat gitu. Bukan, umang saya asli Klender, Betawi Klender. Masih ada keturunan dari Kiai Hasbiullah bin Mualim Gaya, salah seorang tokoh ulama karismatik dari Klender, pejuang juga gitu ya. Kalau dari Abah itu Cilacap, Jawa Tengah, ngapak lah, orang ngapak, orang kepenak gitu ya. Tapi saya nggak bisa gitu, karena memang lahir di Jakarta, tinggal di Cipinang Muara. Bisa kesini ya perantara banyak Pak Salim, Pak Soleh, Pak Haji Soleh, karena mengisi rutin di Masjid An-Nasriyah Jumat subuh untuk bapak-bapaknya di Jumat subuh ketiga. Namun kedepannya tadi ada bocoran, insya Allah akan ditambah jadwal di maghrib dan di ibu-ibunya tiap bulan. Jadi mudah-mudahan terjalin silaturahim yang cukup kuat di antara kita semua. Kalau umur kayaknya nggak jauh beda ya. Saya dengan Bu RW juga kayaknya nggak jauh ya. Ya 11-12 lah gitu. Saya kelahiran 90 Bapak Ibu. Oh, masih muda ya, Pak. Beda jauh apa? Nggak beda jauh. Umur saya 35 sekarang. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Putra putri saya 4, 2 putri 2 putra. Tapi yang 1 putra meninggal, sekarang yang ada 2 putri 1 putra. Mohon doanya biar jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya yakin doa warga RW 02 beserta pemerintah aparatur sipilnya insya Allah makbul lah. Karena kalau saya lihat ini wajah-wajah ahli ibadah semua RW. Orang baik nggak baik, soleh nggak soleh itu kelihatan Bu Pak dari wajah.
Makanya kalau kata orang Arab, al-wujuhu miroya turika asrarul baroya la tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun anil khabari. Karena udah pada paham bahasa Arab, saya nggak perlu terjemah. Betul nggak? Bahasa Arab udah di luar kepala kan Bapak Ibu? Saking di luarnya gak ada yang masuk. Kata orang Arab gini Pak, wajah itu merepresentasikan diri seseorang. Makanya Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah ke Madinah atau Yathrib dulu namanya, komentar orang Yathrib itu langsung arafna annahu laisa bikadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Nah itu orang Yathrib atau Madinah nilainya dari apanya? Wajah. Karena kan baru pertama ketemu. Nah maka itu saya buktikan malam ini wajah-wajah ahli ibadah, orang-orang baik semua. Karena wajahnya dari depan sampai belakang Bapak Ibu saya perhatikan kelihatan semua. Kalau kagak kelihatan saya kagak jadi ceramah. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin sekadar perkenalan. Panggilannya Ustadz Ahmad atau Itkon gitu ya. Baik, halal bihalal ini dalam dunia Islam sebenarnya nggak dikenal Bu. Bahkan orang Arab bingung pada awalnya sama istilah halal bihalal, karena yang mencetuskan istilah halal bihalal bukan orang Arab, bukan ulama Arab, tapi ulama Indonesia. Salah satu founder Nahdlatul Ulama. Siapa? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, kata panitia tadi ada sepeda listrik ya. Tadi di depan sih ada sepeda listrik yang parkir, cuman nggak tahu punya siapa. Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Beliau yang mencetuskan istilah halal bihalal. Maknanya apa? Halal, kita meminta halal dari orang lain, bihalal dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Artinya gini, itu bukan tanpa dalil Bu. Ada hadis di riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi." Siapa yang punya kezaliman terhadap orang lain, terhadap saudara, sesama muslim, saudara senasab, atau bahkan saudara sebangsa tanah air, punya kezaliman dalam bentuk apapun, ngutang nggak bayar, zalim nggak? Banyak nggak yang orang model begitu tuh? Cuman contoh RW 2 nggak ada yang begitu. Nah, ini wajah-wajahnya orang baik semua. Nah, kita misalkan punya salah, harusnya minta maaf. Pokoknya ke siapapun kalau muamalah Bu, itu nggak mandang agama. Bahkan kalau kita punya salah sama orang yang di luar Islam, wajib minta maaf. Ngutangnya sama orang di luar Islam, wajib bayar. Kalau muamalah sesama manusia itu nggak memandang agama. Semua harus diperlakukan secara baik. Bahkan Nabi sampai hadisnya ngomong, "Man adza dzimmiyan faqad adani." Yang berani mengganggu kafir zimmi di zaman Nabi. Kafir zimmi itu orang kafir yang bayar jizyah. Jizyah itu upeti Pak. Kalau macam sekarang mungkin kayak seperti pajak, tapi mirip tapi tak serupa gitu. Nah itu dijamin oleh konstitusinya Nabi. Tapi kalau ada orang Islam ngeganggu kafir zimmi yang sudah bayar upeti tadi, berhadapan dengan aku, kata Nabi. Sampai begitu Nabi Muhammad SAW. Nah maka halal bihalal itu kita meminta halal. Kalau kita punya kezaliman, nah bahasa redaksi hadisnya falyatahallalhu, kata Nabi, maka mintalah halal. Jadi bahasanya tahallala. Nah kalau yang pernah umroh atau haji nih tahu pasti ritual apa di akhir rangkaian ibadah umroh yang menandakan umroh Anda selesai? Tahallul. Tahallul dari kata-kata tahallala. Apa sih filosofisnya tahallul? Jadi sesuatu yang tadinya sebelum tahallul haram, setelah tahallul jadi halal. Sebelum tahallul pakai wangi-wangian boleh nggak? Orang lagi umroh nggak boleh. Mandi aja nggak boleh pakai sabun, pakai sampo karena mengandung wangi-wangian. Hubungan suami istri sebelum tahallul boleh nggak? Nggak boleh. Sampai setelah tahallul boleh. Nah itu namanya tahallul, meminta halal. Udah pada umroh kan ya? Atau haji bahkan? Belum? Belum. Kebanyakan sudah umroh, sudah haji atau belum di sini RW 2? Sebagian kecil atau sebagian besar yang sudah? Sebagian besar sudah. Haji sudah haji. Nah, mudah-mudahan yang belum jangan pesimis. Kan udah pada hafal surat Yasin. Ayat 82, ayat kedua sebelum terakhir, bunyinya apa? Ayo yang bisa jawab, saya keluarin dompet nih.
Bukan dompet saya, dompet Pak Budin. Apa ayat 82, ayat sebelum satu ayat sebelum terakhir. Jangan kun fayakunnya doang. Innama amruhu idza arada syai'an. Kan udah jelas Pak, kita yakin ayatnya Allah bilang kalau Allah menetapkan suatu urusan Allah tinggal bilang jadi Pak. Orang Betawi kita masih ada banyak istilah-istilah haji kosasi. Apa kosasi? Ongkosnya boleh dikasih. Haji Mansur, halamannya digusur, dapat gusuran haji. Haji Abidin atas. Itu menunjukkan berarti banyak orang bisa berangkat nggak pakai modal sendiri gitu loh. Atas kuasanya Allah. Saya punya cerita sebentar, sedikit. Zaman saya orang kayu putih tahu? Daerah Pulau Gadung. Kan berbatasan langsung kalau ke depan itu dengan Pulau Mas, Pak. Kan itu timpang sekali ya kesenjangannya. Masuk Pulau Mas, rumahnya gede-gede, begitu masuk kayu putih sederhana sih. Kenapa? Nah jadi zaman saya kayu putih itu orang dagang cilok, Pak. Cilok atau cilok? Haji di. Tapi dia punya ini keahlian mijit Bapak. Nah terus suatu ketika ditelepon sama langganan pijitnya orang Pulau Mas, Pak punya paspor nggak? Apa haji bercanda, tukang cilok kami punya paspor. Mau ngapain Pak Haji? Ini saya mau berangkat haji sama istri pakai furoda. Furoda kan terbatas Pak, waktunya cuma sekitar 15-16 hari. Kalau haji plus kan 24-25 hari, reguler 39-40 hari itu. Terus gimana Pak? Iya istri saya nggak mau mijit-mijit saya besok di sono. Bukan ngebangkang, bukan. Maksudnya kan karena waktunya terbatas, pengen dimaksimalin buat ibadah. Terus maksud istri saya suruh ngajak bapak buat mijit kaki saya besok. Udah berangkat zaman saya, tukang cilok, haji furoda, yang satu orangnya 300 juta lebih. Padahal tukang cilok, walaupun disuruh judulnya suruh mijit juga berangkat gak Pak? Haji gak? Haji. Innama amruhu idza arada syai'an. Maka hikmah dari cerita saya, mulai besok kita jualan bangga buka jasa pijat. Nah balik lagi Bapak Ibu, maka maksud saya halal bihalal itu penting untuk kita meminta halal dengan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti nggak sengaja, bercanda kelewatan, mulutnya mungkin sakit hati, kan gitu namanya bermasyarakat bergaul. Kita mungkin lagi dalam suasana happy bercanda, yang satu lagi mikirin jatuh tempo, akhirnya kesinggung. Kita nggak tahu kan. Nah maka momen ini sangat penting karena begini Bapak Ibu. Kemarin kita puasa tujuannya supaya la'allakum takwa, supaya bertakwa. Tapi takwa itu nggak cuma hablum minallah Bapak Ibu. Oleh saya dari saya ayatnya cuma satu, surat Ali Imran 133 134. Allah bilang wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran surat 3 ayat 133 kata Allah gini, jemput dong ampunan dari Allah. Ayo dong segera jemput surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapin buat warga RW 02. Amin apa? Doain biar masuk surga. Rumahnya nih pada bengong merhatiin apa? Ngomong ngantuk ya. Nah, jadi surga ini uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang bertakwa. Nah, di ayat 134-nya ciri orang bertakwa ada 3. Dan 3-tiganya hablum minanas. Jadi Islam itu takwa nggak cuma sholat ke masjid, nggak cuma baca Quran, tapi 3 ciri bertakwa di Ali Imran 134. 1, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang suka berinfak. Gimana kalau ada tetangga kelaparan, kesusahan, belum dapat pekerjaan, punya yatim, di situ peran kita. Gimana? Berbagi nggak? Makanya Ramadan kan kita diajari buat berbagi kan. Sampai ada hadis khusus di Sahih Muslim. Kata Nabi, ya Abadzar, idza tabakhta maraqatan fa'akhir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau masak sayur banyakin. Nih ibu nih, bu, masak sayur banyakin. Wah,
Oke. Wa ta'ahad jironaka, perhatikan tetanggamu. Artinya berbagilah kepada tetanggamu. Apanya? Kuahnya. Ya, coba nih. Memang hadisnya begitu. Coba besok praktekin. Masak sayur, ketok, Bu. Assalamualaikum, nih saya masak sayur, kuahnya kebanyakan. Udah gitu bayam lagi, Bu. Bening malah tuh air. Kata tetangga lagi, gua kira kobokan kali. Oke, secara redaksi matan hadis itu memang kuah, Bu. Tapi mungkin nggak akal sehat kita bilang untuk menelan hadis itu mentah-mentah. Kan nggak mungkin, pasti ada konteksnya. Konteksnya adalah Nabi ingin mengatakan tidak ada alasan untuk kamu tidak berbagi. Itu poinnya. Betul nggak? Sesusah apapun kita, berbagilah. Tapi kan ya, masa RW02 ngasih cuman kuah, kan kagak mungkin ya. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah ahli ibadah semua. Wajah orang-orang bersahaja, orang-orang yang gak punya utang nih kayaknya dulu. Ya, muka-muka gak punya utang ini. Saya yakin di ATM banyak duit. Di ATM BSI ada duit, ATM Mandiri ada duit, ATM BCA ada duit. Orang saja. Ada nggak? Duit orang. Duit siapa? Duit orang. Nah, itu Bu, satu ciri orang bertakwa suka berbagi. Nomor dua, nah saya mau nyangkutin pesannya Bu RW tentang hati. Ciri orang bertakwa nomor dua, wal kadhiminal ghaidha, nahan amarah. Orang yang suka marah-marah itu biasanya susah ngendaliin hati. Dari hati, Bu, nih. Apa patah Arab bilang? Al-ina bima fihi yamdha. Hati itu seperti wadah, Bu. Dan wadah selalu akan mengeluarkan sesuatu tergantung isinya. Betul nggak? Di botol kalau isinya air putih yang keluar, kalau isinya air kopi yang keluar, kalau isinya air teh yang keluar, kalau isinya air ketuban Orok. Nah maksudnya gini, hati itu gak begitu, Bu. Kalau hatinya baik, makanya dalam hadis kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, semua anggota tubuh kita outputnya akan baik. Nah, output dari anggota tubuh kita sebutnya akhlak, perangai, budi pekerti. Itu semua bersumber dari apa? Hati. Betul nggak? Kalau hatinya jelek, kata Nabi, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maka hindari penyakit hati, Bu. Caranya gimana supaya ngebersihinnya? Banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak ngeliat orang-orang yang susah di sekitar kita, supaya hati kita melunak bahwa kita punya punya nikmat yang lebih daripada orang lain, supaya kita bersyukur, punya empati. Jangan sampai punya penyakit hati paling parah, namanya SMS. Penyakit hati paling parah itu namanya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Lah tetangganya yang beli mobil baru dia pasang koyok, Bu. Meriang mikirin gitu kan. Jangan punya begitu, Bu. Naudzubillah. Hati-hati mulut juga dijaga. Di Depok, Bu, di salah satu komplek di Depok ada kasus namanya Ibu Wati. Mudah-mudahan gak ada yang sama namanya di sini. Ibu Wati di Depok ini, Bu, ngelihat anak muda tetangganya duitnya banyak tapi nggak pernah kelihatan kerja keluar rumah. Kan jiwa ghibah emak-emak ini meronta-ronta, Bu. Kepo dia kan, duit dari mana? Orang nggak pernah kelihatan kerja, nggak pernah keluar rumah tapi duitnya banyak. Tahu nggak, si Ibu Wati nuduh tetangganya yang tadi ngepet. Dituduh ngepet. Gara-gara iri, gara-gara dengki. Hati itu, kalau udah jelek, udah busuk, semuanya keluarnya busuk. Karena di lingkungan warga diteliti, dicari tahu, gak kebukti, kadung malu kan, udah nuduh ngepet. Karena gak terbukti, si Ibu Wati ini sampai beli babi pakai uang sendiri. Iya, Ibu googling sekarang kalau nggak percaya, sambil kasus Ibu Wati Depok keluar. Dia beli sendiri babinya, pakai duit sendiri. Belinya di Shopee lagi. Shopee COD. Artinya terus sampai yang lebih parah, Bu. Malamnya si Ibu Wati menyewa 3 orang warga laki-laki, suruh bertelanjang dada, pura-pura ngejar tuh babi.
Sampai begitunya Bu, penyakit hati tuh Bu. Kalau udah sebusuk itu sampai kayak begitu. Karena sudah ditangani polisi, ketahuan ini rekayasa dan skenario yang dibuati, diusir sama warga. Itu gara-gara apa? Hati kita jelek, busuk. Jangan begitu. Kadang-kadang ibu-ibu juga gosip, dikurang-kurangin gosip. Ghibah. Kan kalau bulan Ramadan ghibah bikin pahala puasanya gugur. Ibu-ibu kadang-kadang beli sayur pagi-pagi mau boleh buat bukaan, ketemu bestinya di tukang sayur. Harusnya 15-10 menit selesai, setengah jam lebih ngomongin si A, si B. Ada ustadznya kebetulan datang beli sayur juga, nasihatin, Bu, jangan ghibah, ngomongin orang dosa, pahalanya hancur, habis nanti. Dibalikin ustadznya, Ustadz kita nggak ngomongin orang, emang orangnya begitu. Dibalikin Ustadz. Justru itulah definisi ghibah. Ghibah itu kita menceritakan aib orang lain yang berupa fakta. Itu ghibah. Kalau yang kita omongin bohong atau hoax namanya fitnah. Maka mulai sekarang udah RW 2 jangan ada yang main belakang, udah biar guyup, biar rukun. Kalau emang ada kekurangan sampaikan ke depan, di depan langsung. Saya kurang serp nih Bu RW begini, ngomong depan, jangan ngomong di belakang. Betul nggak? Setuju nggak? Ngomong aja, kita per-peran aja. Namanya manusia kan yang sempurna kok. Betul nggak? Biar kata Bu RW, biar kata sekretaris kelurahan, kan yang sempurna. Yang sempurna cuma rokok. Sempurna. Nah jadi itu nomor 2 Bu, kalziminal ghaidho, nahan amarah, itu juga bagian dari ciri takwa. Nomor 3 yang terakhir, wal afina 'anil nas. Ali Imran 134 ini masih yang kita bahas. Memaafkan orang lain, itu ciri orang bertakwa. Jadi bayangkan 3 ciri takwa yang disebutkan Ali Imran 134, 1 suka berinfak, 2 menahan amarah, 3 memaafkan orang. Itu 3-tiganya bersumbernya dari hati. Kalau hati kita udah baik, hati kita udah bersih, 3-tiganya insya Allah bisa. Jadi hablum takwa itu jangan cuma hablum minallah. Bahkan bisa dalam hadis Muslim itu orang jadi rugi Bu. Ketika gini misalnya contohnya, ada 2 orang Bu. Ini misalnya si A, sholatnya rajin, puasa sunnahnya nggak kurang-kurang, baca Qur'annya tiap hari. Tapi hablum minanasnya jelek. Mulutnya nyakitin orang, kalau ngutang nggak pernah bayar, kalau kesenggol marahnya udah kayak kesetanan. Nah besok kalau belum semput minta halal dari orang-orang yang dia zolimin, dihadapin sama Allah di hari kiamat. Ini orang-orang yang dia zolimin nuntut, dia belum minta maaf ya Rob, saya belum redo sama dia dulu kesalahannya begini. Apa yang kemudian buat membayarin kezoliman dia? Pahala. Kesedot habis Pak, pahala sholatnya, puasanya, kan rugi. Itu namanya muflis dalam bahasa hadisnya, bangkrut. Jadi pahala hablum minallahnya habis, kesedot. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya udah keburu habis, korban tuntutan kezalimannya masih banyak, gimana cara Allah ngebayarin kezaliman dia? Dosa korban-korban kezaliman dia ditimpakan ke si ini. Jadi ini orang udah pahalanya habis, malah nanggung dosa orang lain yang dia zalimin. Nah itulah pentingnya hablum minannas. Jadi takwa itu enggak melulu hablum minallah Pak. Maka yuk nih momen yang tepat, momen yang pas untuk kita mengimbangi takwa ini di antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi insyaallah mudah-mudahan RW 02 di bawah kepemimpinan Bu, panggilannya Ibu apa sih? Bu Evi, mudah-mudahan bisa terus guyup, rukun, solid, bisa membawa kebermanfaatan untuk banyak masyarakat yang ada di bawah lingkungan RW 02. Amin ya rabbal alamin. Pas sudah jam 11 malam, belum 11 kurang 2 jam ya Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya berislam, beragama itu tidak hanya hablum minallah ya, tetapi juga kita harus memperhatikan orang-orang sekitar kita, perilaku kita, akhlak kita ya, dan perangai kita kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengimbangi antara hablum minallah dengan hablum minannas. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.